kerjasama kemitraan. Artinya ada pola yang bisa kita pakai untuk kerjasama. Tentu peluang itu harus kita sama-sama manfaatkan selagi itu ada ininya, ada kesempatannya. Bapak-bapak semua, bahwa kawasan hutan dulunya pada era sebelum sebelum inilah ya, sebelum masa reformasi lah, itu bahkan masuk saja kita di kawasan hutan ini, masuk saja, kemudian jangan beraktivitas, masuk saja sudah kena pasal 70, pasal 71 di Undang-Undang 41 tahun 1999. Itu denda sekian miliar, hukuman sekian tahun. Tapi itu kita tidak gunakan lagi untuk mengancam masyarakat. Maka kita lebih pada mengajak kepada pemanfaatan hutan secara perhutanan sosial. Nah, tentu kalau ini bapak-bapak bisa manfaatkan, seperti saya bayangkan tadi, di beberapa daerah saya sudah pernah mengajak bapak antara kita nanam kayu dan nanam sawit. Ini janganlah dulu nanam pohon produktif, kayu aja dulu. Kalau sawit rata-rata kita apalagi lahan jauh seperti ini, angkutnya susah, apa segala macamnya susah, dan harganya juga jadinya rendah. Paling dapat per hektar itu 1 juta lah paling ya sekali panen. 1 juta sekali panen, artinya sebulan itu paling dapat 2 juta sehektar. Kalau kita kalikan setahun dapat berapa coba? 24 juta lah, 24 juta. Bayangkan kalau kita nanam jengkol. Nanam jengkol kalau sehektar rata-rata di atas ratusan juta. Wah, nah itu contoh. Sekarang kita tanam kayu bawang misalnya. Kayu bawang itu rata-rata per hektar bisa kita tanam 500 batang. Atau kita jarangkan lagi menjadi 400 atau 300 batang lah per hektar. 300 batang dalam waktu 15 sampai 20 tahun, atau kita anggap satu daur sawit lah. Sawit sekitar 20 tahun ya, 20 sampai 25. Itu rata-rata per batangnya 1 meter kubik. Artinya udah 300 meter kubik kalau per hektar. 300 itu kalau harga sekarang, kalau dikalikan 3 juta, udah berapa? Hampir 1 miliar kan? Hampir 1 miliar. Nah, ini biar kita belajar mimpi lah, biar belajar mimpi. Jangan ini aja. Hampir 1 miliar. Coba sawit tadi. Sawit 2 juta per bulan. Setahun. Nah, kemudian Pak, kami ini nggak mungkin itu nggak dibakar misalnya. Nggak mungkin itu nggak dibakar karena ini. Nanti kita kasih tahu cara ininya. Sehingga tetap walaupun membakar, yang ramah lingkungan itu gimana. Ya, ada cara dan data ininya sehingga tidak melanggar hukum. Gitu. Intinya sekarang ini Pak, secara ininya nanti, secara teknis untuk kelompok mungkin sudah disampaikan, nanti Bu Sri juga bisa menyampaikan. Tetapi secara global itu yang ingin saya sampaikan pada bapak-bapak semua, jangan sampai kita ragu lagi terhadap program perhutanan. Dulu masih banyak yang ragu, ambil data, ambil KTP, ambil apa, takut nanti malah kami udah tahu data-data orang yang mau ditangkap, nggak seperti itu. Justru seperti di Sangkil, mungkin kami kemarin udah ngasih bantuan. Bapak tahu ya? Tahu. Itu apa? Mesin suling. Bambu. Suling, bahkan ada ini juga, ada apa? Mesin suling sama alat untuk ini madu udah siap. Nah, ini nanti juga di sini apapun ininya yang kira-kira potensial untuk usaha kelompok. Jadi silahkan kita ajukan. Mudah-mudahan nanti pemerintah akan bantu untuk memfasilitasi itu. Kira-kira itu dulu, nanti baru kita diskusi dan saya jawab. Bu Sri, silakan ini dulu sampaikan dulu mengenai perhutanan sosial,
dan rencana-rencana apa aja yang bisa kita lakukan di sini. Terima kasih kepada Pak Ridwan atas sambutannya. Jadi di sini saya ingin menyampaikan sedikit tentang bagaimana proses yang harus kita lalui. Kan? Jadi kan seperti kita tahu bahwa bapak-bapak yang tergabung dalam kelompok ini itu mengelola lahan yang berada di dalam kawasan hutan. Nah, jadi mengelola lahan dalam kawasan hutan itu diperlukan izin, gitu kan. Bapak, kalau dulu izin untuk masyarakat tidak ada, seperti kita tahu izin itu hanya ada untuk perusahaan. Tapi dengan adanya kebijakan baru itu ada peraturan yang mewadahi untuk masyarakat bisa mengelola kawasan hutan. Mengelola bukan artinya memiliki atau menjual belikan seperti itu. Jadi lahan seperti apa yang dikategorikan yang bisa dikelola oleh masyarakat? Lahan yang sudah terlanjur dibuka. Jadi misalnya sudah terlanjur diolah, dibuka, saya bapak sudah mengelola lahan ini dari tahun 2000 misalnya, seperti itu yang bisa kita ajukan. Tapi untuk atau 98 tambah boleh. Pokoknya itu tidak lebih dari tahun 2016. Jadi kalau baru buka besok, sudah bisa, kan? Karena program ini untuk masyarakat yang sudah terlanjur membuka kawasan hutan, bukan bukaan baru. Karena nanti tim verifikasinya itu bukan hanya dari kantor kami, Pak, tapi dari Medan, dari Jakarta. Jadi ada ahlinya yang memeriksa gitu kan, tutupan lahan ini seperti apa gitu. Nah, jadi sebelumnya bapak-bapak ini udah tahu kenapa harus berada di kelompok, tergabung dalam kelompok. Udah tahu belum? Belum. Nah, cak mana bikin kelompok udah tahu untuk apa kelompoknya nih? Mau kok dijelaskan dulu. Jadi program ini namanya program perhutanan sosial seperti yang disampaikan Pak Kepala tadi kan. Nah, untuk kita supaya bisa ikut serta dalam program itu kita harus ada pilihannya. Satu, kita mau membentuk kelompok, atau yang kedua kita mau dalam bentuk koperasi seperti itu. Nah, untuk yang paling sederhana kan adalah kita membentuk kelompok. Tadi adanya kelompok tani hutan Lubu Air Ngarai seperti itu. Nah, jadi nanti jangan kalau misalnya ada orang meriksa dari Jakarta, dari Medan, ditanya tuh apa kelompok ini, Pak, tahu. Nah, kan bahaya kan, karena orang itu akan meriksa berkas KTP bapak. Nanti bisa dipanggil salah satu, Pak, lahannya berapa Pak, dua lah, berapa lama, diwawancara dulu seperti itu untuk mengetahui apakah lahan itu benar-benar milik bapak atau tidak, kan seperti itu. Itu yang pertama. Jadi setelah kita membentuk kelompok itu nanti kita akan menyusun naskah kesepakatan kerjasama. Nanti di situ akan dibahas apa kesepakatan antara KPH dan masyarakat. Di situ akan ditentukan yang pertama itu luas lahan kelola oleh kelompok, dan perlu diingat bahwa izin ini atas nama kelompok, jadi bukan atas nama perorangan. Tuh ada nanti ini izin atas nama Pak A, Pak B, Pak C, enggak. Izin itu keluar, SK itu keluar atas nama kelompok. Jadi selagi masih tergabung dalam kelompok, berarti bapak masih punya izin gitu. Jadi kalau bapak melanggar kesepakatan kelompok, bapak dikeluarkan dari kelompok, hilanglah izin bapak, kan seperti itu. Nah, setelah itu kan kita bahas kesepakatan kerjasama tadi. Pertama luas lahan, yang kedua jangka waktu. Jangka waktu itu nanti akan didiskusikan, misalnya range waktunya sekitar 5-10 tahunan atau bisa lebih, ya kan, enggak. Maksimal itu 35 tahun, tapi itu berdasarkan kesepakatan kita kedua belah pihak. Yang ketiga itu bagi hasil. Jadi di situ diserahkan, namanya kita bermitra kan harus ada pembagian hasil kan. Sama lah bapak juga kalau ke ini ke pihak-pihak ketiga kan pasti ada pembagian hasil. Nah, pembagian hasil itu akan kita sepakati. Nanti persentasenya itu berdasarkan kesepakatan antara KPH dan kelompok. Terus yang terutama itu kelompok diwajibkan menyetor kepada Kementerian Keuangan sebesar 6% dari keuntungan bersih.
misalnya bapak tadi kata Pak Kepala panen sawitnya 1 juta, ya kan, bersihnya 1 juta, 6% dari 1 juta berapa? 60.000. Nah, itu yang bapak setorkan bayarnya ke bank. Nah, tapi nanti misalnya diwakilkan sama ketua kelompoknya, setornya ke bank, langsung ke rekening Kementerian Keuangan, nggak ke rekening saya, enggak. Tenang aja Pak. Gitu. Nah, sebelum naskah kesepakatan kerjasama tadi itu yang penting harus kita susun itu adalah peta, karena yang paling fatal itu peta. Jadi misalnya Bapak siapa Pak? Bapak paling ganteng nih? Aswar. Wardi. Pak Aswar. Nah, Suwardi itu. misalnya Pak Aswar kan Tunjung. tergabung dalam kelompok sini. Nah, air ngarai tergabung dalam kelompok air ngarai. Terus Bapak pas bikin peta ternyata Bapak tidak hadir, kelewatlah lahan Bapak, nama Bapak masuk lahan Bapak enggak, nah, percuma juga kan. Seperti itu. Itulah kenapa nanti pembuatan peta itu menjadi hal yang sangat penting dan harus akurat, karena begitu mengajukan hasilnya diterima, memperbaiki itu jauh lebih sulit daripada mengajukan. Itu yang disampaikan Pak Kepala tadi. Lebih baik kita berproses, benar-benar kita matangkan dari pengajuan anggotanya dan pengajuan petanya supaya tidak terjadi kesalahan. Karena dari yang saya sampaikan tadi, ada yang dimengerti, ada yang bikin tambah bingung. Kalau yang bikin tambah bingung boleh bertanya. Tuh, silakan. Nah, kalau memang ini silakan bertanya apa yang susah, apa yang tambah bingung. Jadi apa maksudnya ini apa? Ditanya aja, ditanya sehingga nanti yang jelas untuk pemberkasan, untuk pemetaan, untuk usulan itu kami yang akan bantu. Kami itu masyarakat ngerti dulu arti kelompok itu pertama. Yang kedua ngerti dulu kewajiban dan haknya. Nah, itu yang perlu disampaikan. Apa kewajiban dan apa hak. Nah, tadi Bu Sri sudah menyampaikan, salah satu nanti kewajiban yang wajib kita inikan adalah PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Itu dibayarkan setelah nanti kelompok kita disahkan. Setelah kelompok disahkan, setelah ada hasil. Kalau seperti ini mungkin belum. Nanti setelah lama itu proses masih panjang. Nggak usah dipikir dulu kan. Masih panjang. Sebesar 6%, dan itu pun nanti bagaimana cara bayarnya, itulah gunanya kelompok, mengkoordinir dari si A, si B, si C, baru disetor ke kas Kementerian Kehutanan, ada nomor rekeningnya, nanti kita sampaikan. Apa ininya kewajiban lainnya menjaga keutuhan dari kawasan kelompok kita. Keutuhannya bagaimana? Misalnya, nah kelompok ini selama ini luasnya 10 hektar,